tiba-tiba Presiden Jokowi menyatakan setuju bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung masuk dalam APBN. Dengan kata lain dibiayai langsung oleh rakyat melalui APBN. Padahal dulu salah satu alasan pemerintah menolak Jepang atau dan menggantikannya dengan Cina adalah karena Jepang meminta agar pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap proyek ini. Waktu itu Pak Jokowi bilang bahwa ini adalah proyek B2B, pemerintah tidak ikut campur. Dan ternyata sekarang justru pemerintah menyatakan akan ikut menalangi kekurangan dana yang mencapai 40 triliun rupiah. Kemudian kita tiba-tiba dengar lagi ketika banyak orang yang heboh soal pinjaman online, terutama karena ada berita antara lain seorang ibu rumah tangga yang mati bunuh diri karena nggak tahan menghadapi debt collector dari pinjol online. Tiba-tiba Pak Presiden juga mengatakan bahwa pinjol telah menyalurkan dana sebanyak 120 triliun. Ini juga, waduh, ini apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia nih, terutama di sektor keuangan. Dan rakyat tentu saja juga akan dikenai beban secara langsung karena ada undang-undang pajak baru yang menaikkan pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11%. Itu antara lain. Belum lagi pajak-pajak yang dikenakan kepada sembako. Nah, saya sendiri jadi bertanya-tanya, ada apa ini sesungguhnya di sektor keuangan Indonesia? Kok bisa muncul berita-berita yang demikian hebat, dahsyat, dan bagi saya miris? Bagaimana Pak Antoni Anda menjelaskan semua kejadian ini? Ya, ini sangat menarik ya. Jadi tol infrastruktur ya, tol dan ada kereta cepat ya, itu kan lagi bermasalah. Satu kereta cepat itu tidak usai-usai, tidak selesai-selesai ya, bahkan dan investasinya membengkak. Ya. Sehingga sekarang dimintakan oleh bisa masuk pada APBN. Dan statement Pak Jokowi ini di mana nih orang-orangnya Pak Jokowi? Ini kok membahayakan sekali kepada Pak Jokowi ini, kepada Presiden, sampai Presiden bisa mengatakan bahwa ini dibolehkan dari APBN. Ini jelas bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, bahwa Presiden mendahului tanpa persetujuan DPR boleh membiayakan sesuatu. Karena untuk membiayakan sesuatu di APBN itu kan harus mendapat persetujuan dari DPR. Waduh, ini bahaya sekali gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa ini DPR sudah dianggap tidak ada. Nah, ini salah satu permasalahan sangat serius, bukan masalah uangnya, tetapi masalah prosedur. Ya, ini melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar kewenangan DPR yang mempunyai hak budget. Ini pertama. Terus kedua adalah mengenai tol yang Waskita Karya. Waskita Karya itu tol, kalau nggak salah investasinya awalnya rencananya 4 triliun. Lalu kemudian membengkak menjadi 10 triliun. Wah, ini kan udah bukan membengkak lagi ini. Ini 2,5 kali lipat. Luar biasa. Lalu di divestasi katanya 2,44 triliun. Untuk yang kepemilikan Waskita Karya sebesar 55%. Ini kan kita cuma mendengar dari media. Tapi sebetulnya gimana sih posisinya? Untung apa rugi? Pertama adalah kenapa itu bisa membengkak? Dan kedua, bahwa ini adalah merugikan keuangan negara apa tidak? Ini Pak Fuad, ini kalau seandainya KPK-nya yang dulu generasi pertama, ini kelihatannya nih banyak pejabat-pejabat yang bisa masuk penjara ini Pak. Karena ini jelas kalau ini bisa merugikan negara gitu. Ya, dari kereta cepat ke ini. Nah itulah, jadi waduh ini menyeret ke semuanya. Ini BUMN siapa? Meneknya BUMN. Ini kan kalau kereta cepat itu dari 2015, 2016. BUMN yang lama, bagaimana dengan Menteri BUMN yang baru? Apakah juga terlibat? Kenapa tidak dievaluasi kembali dan sebagainya? Ini bisa bahaya. Nah, kalau sampai begini ya KPK-nya kalau sangat bagus, bisa aja mereka itu seperti hukumnya seperti waktu di Korea Selatan, ya di mana mereka menjalankan supremasi hukum, bahwa yang bersalah tetap bersalah. Wah, ini kawan. Bisa-bisa mereka dijadikan itu bisa reuni rapat kabinet ini. Waduh. Rapat kabinet dalam penjara gitu. Reuni tapi udah nggak berkuasa, tapi bisa reuni gitu kan. Bagaimana menentukan kereta cepat, bagaimana menentukan itu. Ya. Nah, ini sangat bahaya sekali ini. Merugikan keuangan negaranya sangat besar sekali. Tidak tanggung-tanggung itu, dari kereta cepat dari 5,9 miliar menjadi 8 miliar. Dan mungkin itu miliar dolar. Itu belum, ya ini kelihatannya akan membengkak lagi. Ini belum selesai ini. Nah, tapi sekarang sih kelihatannya mereka aman-aman saja karena kan KPK-nya kan friendly sekarang gitu.